Oke, dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul itu merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang kemudian Kanjeng Ratu Kidul ini diberi peran dalam kehidupan sebagai Dewi Sri, yaitu Dewi Kesuburan yang dalam kepercayaan agama Hindu itu dia menjadi salah satu dewi yang memberikan rezeki. Nah, Kanjeng Ratu Kidul juga diberi kuasa oleh Dewa Kaping Telu atas ombak keras dan gelombang yang terjadi di sepanjang Samudra Hindia. Dia pengen, karena kan yang namanya manusia ada waktunya dia meninggal. Sementara Kanjeng Ratu kan adalah jenis, maksudnya sesosok yang dipercaya kan tidak akan meninggal kan dia. Nah, makanya dia minta selain Panembahan Senopati, nanti dia keturunannya juga harus menjadi pasangan spiritual dia. Jadi dia nggak akan berakhir gitu. Dan hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah datang kembali ke channel YouTube-nya aku. Karena hari ini kita bakal cerita bareng ya. Apa sih yang bakal kita ceritain di video kali ini? Jadi kalau yang kemarin-kemarin aku udah banyak nyeritain tentang histori atau sejarah dari kerajaan Inggris, tepatnya dinasti Tudor. Kali ini kita langsung ke area lokal yuk, karena di Indonesia juga punya banyak cerita seru untuk dikupas habis. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang Nyi Roro Kidul atau penguasa pantai selatan. Masa ini malam-malam, mudah-mudahan kita nggak takut ya Beb ya. Oke, jadi yang belum subscribe please ya, klik tombol subscribe karena itu gratis biar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video yang baru. Ya langsung aja nih ya, seperti yang udah sering dengar, siapa yang belum pernah ngedenger nama Nyi Roro Kidul ya? Pasti sebagian besar meskipun kalian bukan berada di Pulau Jawa pasti udah sering dong ngedenger Nyi Roro Kidul. Nah, cuman di sini aku akan menceritakan tentang Nyi Roro Kidul, tapi banyak juga nih orang-orang yang ngira kalau Nyi Roro Kidul adalah satu entitas yang sama dengan Kanjeng Ratu Kidul. Coba kalau misalnya dari setiap orang yang aku tanya, kalian tahu nggak bedanya Kanjeng Ratu Kidul sama Nyi Roro Kidul apa? Sama kok, orang yang sama. Ternyata itu beda ya. Jadi dua orang atau dua entitas yang berbeda. Makanya aku akan ngejelasin satu persatu. Check it out. Jadi Samudra Hindia atau pantai selatan yang terbentang di bagian pesisir Laut Selatan, pokoknya dari area Jawa Barat ya sampai area Jawa Timur, di bagian selatan itu kan terbentang pantai yang sangat panjang dan di sana dikenal memiliki ombak yang sangat ganas. Nah, ini dari dulunya dipercaya bahwa ada sebuah kekuatan atau entitas yang tidak berwujud, tidak bisa dilihat secara kasat mata yang menguasai. Nah, ini namanya itu kalau misalnya menurut mitologi Jawa itu dikuasai oleh Kanjeng Ratu Kidul ya, dan ini berbeda dengan Nyi Roro Kidul. Jadi kok bisa ya sekarang ini orang tidak bisa membedakan kedua entitas ini. Nah, makanya sekarang aku akan menceritakan satu persatu tentang mereka. Jadi sekarang kita ke Kanjeng Ratu Kidul dulu ya. Kanjeng Ratu Kidul ini dalam kepercayaan masyarakat merupakan roh suci yang berasal di tingkat langit tertinggi yang memiliki sifat mulia, baik hati, penyabar, dan sering memberikan dengan sifat bijaksananya sering memberikan petuah-petuah bagi pemerintah atau petinggi di zaman baheula sehingga mereka bisa jadi pemimpin yang bijaksana. Konon katanya Kanjeng Ratu Kidul ini pernah turun di berbagai tempat sebagai tokoh-tokoh suci yang berbeda di zamannya. Jadi itu tuh zamannya beda-beda dan dia datang di situ untuk memberitahu akan terjadi fenomena alam atau bencana alam yang akan menimpa di masyarakat itu. Jadi kadang-kadang dia juga bisa menyerupai yang baik banget, kadang juga dia bisa menyerupai nenek lampir gitu ya. Pokoknya dia datang di zaman yang berbeda-beda untuk memberikan petunjuk bagi masyarakat yang memang peka. Oke, dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul itu merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang kemudian Kanjeng Ratu Kidul ini diberi peran dalam kehidupan sebagai Dewi Sri, yaitu Dewi Kesuburan yang dalam kepercayaan agama Hindu itu dia menjadi salah satu dewi yang memberikan rezeki. Nah, Kanjeng Ratu Kidul juga diberi kuasa oleh Dewa Kaping Telu
atas ombak keras dan gelombang yang terjadi di sepanjang Samudra Hindia dan memiliki istana yang terletak di jantung samudra. Nah ya, jadi Kanjeng Ratu Kidul ini dipercaya oleh masyarakat Jawa sebagai pelindung dan pasangan spiritual bagi para raja dari Mataram hingga raja keturunannya. Dan itu terjadi mulai di Surakarta dan di Jogja, dimulai dari Panembahan Senapati. Nah, seiring berjalannya waktu, Kanjeng Ratu Kidul sekarang dikenal sebagai ibu spiritual para susunan Surakarta maupun Sultan Jogja. Jadi kalau misalnya kalian sering mendengar ya cerita-cerita atau sejarah-sejarah kalau para Sultan Jogja, Surakarta itu sakti-sakti. Bahkan ada nggak sih yang pernah ngedengar kalau aku lupa Hamengkubuwono yang keberapa dia bisa berada di beberapa tempat, bahkan sampai ke 10 tempat di waktu yang sama. Jadi zaman dulu tuh mereka juga punya banyak kekuatan ilmu gaib yang dipercaya itu karena mereka menjadi pasangan spiritual Kanjeng Ratu Kidul. Nah, konon katanya Kanjeng Ratu Kidul ini dia sering hadir loh di tengah-tengah para sultan dan raja dalam bentuk roh atau sosok mistis yang tidak kasat mata. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Jadi kalau misalnya ada yang bilang maaf ya Sultan Hamengkubuwono yang keberapa gitu, itu tuh salah satu istrinya tuh Kanjeng Roro Kidul gitu ya. Dan ini tuh memang dipercaya oleh mitologi Jawa. Nah, dia itu sering memberikan nasihat, dukungan dan kebijaksanaan, tapi ini kan baik nih, tapi dia juga mengharapkan dikasih kehormatan, dikasih kesetiaan dari para penguasa tersebut. Jadi ketika para penguasa Surakarta dan Jogja itu ibaratnya tidak lagi tunduk gitu ya pada Kanjeng Ratu Kidul, nah itu akan berbahaya. Nah, jadi ada ceritanya juga nih kenapa Kanjeng Ratu Kidul itu bisa menjadi pasangan spiritual dari Panembahan Senopati dan juga penerus-penerusnya. Nah, menurut legenda, suatu waktu Pangeran Panembahan Senopati ini berkeinginan untuk mendirikan kerajaan baru, yaitu Kerajaan Mataram, untuk melawan kekuasaan Kesultanan Pajang. Nah, setelah berdiskusi dengan orang-orang kepercayaannya, Panembahan Senopati ini diarahkan untuk melakukan pertapaan ya semedi di pantai Parangkusumo yang terletak di bagian selatan tempat tinggalnya, yaitu Kota Gede. Ternyata pertapaan atau meditasi yang ia lakukan menyebabkan fenomena supranatural yang mengganggu kerajaan di Laut Selatan. Nah, karena kok suasananya jadi berubah, akhirnya sang ratu yaitu Kanjeng Ratu Kidul ini meminta salah satu bawahannya untuk datang ke pantai dan mengecek apa sih yang terjadi, kok kerajaan saya agak terganggu nih. Nah, kemudian kan bawahannya dia datang tuh ke pantai selatan dan dia melihat bahwa ada orang yang bertapa di sisi laut, dan itu adalah pangeran yang tampan, gagah serta berkarisma. Nah, Kanjeng Ratu jadinya kan penasaran, emang segagah apa dan setampan apa. Akhirnya dia sendiri datanglah ke pantai selatan dan dia melihat Panembahan Senopati, dan gak lama dia jadi kesengsem ya, jadi punya hati juga ternyata, dan akhirnya dia meminta Pangeran Panembahan Senopati untuk menghentikan tapaknya. Nah, sebagai gantinya, karena memang Panembahan Senopati juga di luar di luar sebelum ketemu sama Kanjeng Ratu Kidul itu, dia kan memang kekuatannya juga dahsyat ya, sehingga agak terganggu kerajaan di pantai selatan. Akhirnya Kanjeng Ratu bilang, kamu gak usah bertapa, kamu berhenti aja, sebagai gantinya saya akan setuju dan membantu kamu mendirikan kerajaan baru, yaitu Kerajaan Mataram. Nah, untuk menjadi pelindung spiritual kerajaan tersebut, sang ratu ada syarat, saya mau dilamar oleh kamu. Akhirnya dilamarlah sama Panembahan Senopati untuk menjadi pasangan spiritualnya. Jadi pasangan spiritual seperti kayak istri, tapi ya mungkin mereka melakukan hubungan suami istri, tapi ya tidak bisa dilihat oleh orang kebanyakan gitu ya. Jadi kalau misalnya Panembahan Senopati itu punya istri dalam berbentuk wujud manusia, sebenarnya dia juga punya istri spiritual, yaitu Kanjeng Ratu Kidul. Dan dia pengen, karena kan yang namanya manusia ada waktunya dia meninggal, sementara Kanjeng Ratu kan adalah jenis, maksudnya sesosok yang dipercaya kan tidak akan meninggal kan ya. Nah, makanya dia minta selain Panembahan Senopati, nanti dia keturunannya juga harus menjadi pasangan spiritual dia. Jadi dia nggak akan
berakhir gitu. Nah, jadi dalam Babat Tanah Jawi dituliskan bahwa Kanjeng Ratu Kidul menjadi mempelai wanita untuk membantu Panembahan Senopati dalam mendirikan Kesultanan Mataram dan memimpin dari tahun 1586 sampai 1601 Masehi, yang kemudian menjadi mempelai dari cucu Panembahan Senopati, yaitu Sultan Agung Hanyarakusuma yang memimpin pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Nah, jadi sekian dulu tuh cerita tentang Kanjeng Ratu Kidul, dan sekarang baru nih kita akan beralih ke cerita Nyi Roro Kidul yang sebenarnya lebih familiar untuk kita dengarkan, yang mana orang akan mengira bahwa itu satu entitas yang sama, ternyata berbeda. Nah, masalahnya Nyi Roro Kidul ini ada dua versi nih, ada versi Sunda, ada versi Jawa. Nah, sekarang aku akan bercerita dulu dari sisi versi Sundanya. Nah, sekarang kita mulai cerita ya, Nyi Roro Kidul versi Sunda. Jadi, pada zaman dahulu, ketika kerajaan Sunda Pajajaran sedang dipimpin oleh Prabu Siliwangi ke-6, itu dia belum punya istri. Nah, si Prabu ini dia senang berburu. Suatu hari dia kalau berburu dia nggak pernah bawa prajurit-prajuritnya, selalu sendirian. Akhirnya dia berburulah suatu hari ke tengah hutan, dan pada saat itu dia asyik banget ya nyampe ke tengah hutan, makin dalam ternyata dia ketemu sama seorang putri yang cantik dengan berpakaian serba hijau. Nah, kemudian dia tadinya tidak mengindahkan keadaan si putri itu ya. Jadi putrinya udah tahu duluan keberadaan dari Pak Prabu Siliwangi VI. Nah, akhirnya ketika dia sudah selesai berburu, dia mau kembali lagi nih, balik ke kerajaannya. Tapi ternyata dia tidak bisa menemukan jalan pulang ya, kesana kemari nggak bisa nemuin jalan pulang. Akhirnya si putri yang berbaju hijau itu datanglah ke si Prabu ya. Terus, kamu sedang apa di sini? Kata Prabunya, dia bilang, saya sekarang kesulitan mencari jalan keluar dari hutan ini. Memangnya kamu siapa? Saya seorang raja, dia bilang gitu. Saya seorang raja dari kerajaan Sunda. Udah gitu, apakah kamu bisa menolong saya untuk menemukan jalan keluar? Kata Prabu. Terus kata si putri yang berbaju hijaunya, dia bilang, saya bisa membantumu, tetapi ada syaratnya, katanya gitu. Apa syaratnya? Kamu harus ikut dulu ke tempat tinggal saya, katanya kayak gitu. Dan jadilah tamuku sebentar, nanti saya akan menunjukkan jalan pulang. Ya udah deh, nggak apa-apa. Akhirnya Prabu Siliwangi dia mengikuti kemana putri yang berbaju hijau itu berjalan, dan ternyata dibawalah ke sebuah istana yang ada di dalam hutan. Jadi istananya itu enggak yang kayak banyak prajuritnya, tapi dia gede, mewah, megah gitu ya, tapi sepi di situ. Terus Prabu Siliwangi bertanya-tanya, sebenarnya siapa nih perempuan ini? Kemudian dia bertanya, kamu tuh sebenarnya siapa? Nah, putrinya nggak jawab apa-apa, dia cuma tersenyum aja, dan dia hanya bilang, tinggallah bersamaku sebentar saja. Oke, akhirnya mereka sering tinggal sebentar itu maksudnya benar-benar yang tinggal berdua di tempat itu dalam waktu yang lama. Cuman karena si putri itu memang cantik, baik, dan pintar untuk menyenangkan hati Prabu Siliwangi, akhirnya tanpa sadar Prabu Siliwangi sudah tinggal di istana putri tersebut dalam waktu yang lama, dan akhirnya jatuh cinta. Setelah sekian bulan tinggal di sana, si raja Pak Prabu Siliwangi ingat ya, dia itu punya banyak banget urusan yang harus dikerjain di kerajaan dia sendiri ya. Akhirnya Prabu Siliwangi itu meminta izin sama putrinya. Oh ya, dalam keadaan mereka itu ya bahasanya gimana, zaman dulu sudah menikah atau sudah melakukan hubungan badan lah ya. Nah, akhirnya si Prabu Siliwangi bilang, kalau saya kan punya kerajaan yang harus saya urus, saya mau pamit izin pulang dulu ya, karena saya mau mengurus, nanti takutnya masyarakat di sana mencari-cari saya. Nanti kalau misalnya pekerjaan saya sudah selesai, saya akan kembali lagi berburu ke dalam hutan ini untuk menemui kamu. Nah, si putrinya bilang, baiklah kalau kayak gitu saya izinkan, baik-baik ya gitu. Dalam keadaan Prabu Siliwangi gak tahu sebenarnya itu adalah Kanjeng Ratu Kidul ya gitu. Nah, udah kayak gitu, akhirnya dia baliklah ya ke kerajaannya. Nah, singkat cerita, dia juga udah ngurusin segala urusan yang ada di kerajaan berbulan-bulan juga, sampai dia lupa kalau dia punya istri di hutan. Nah, suatu malam dia mendengar suara tangisan bayi, dan dia terbangun. Ketika dia bangun, dia melihat ada seorang bayi perempuan cantik di depan kamarnya, dan dia bingung. Dia ambil bayinya, terus dia bingung, ini anak siapa kok tiba-tiba ada di depan kamarnya dia. Nah, pada saat itulah istri yang
sudah ditinggalkan berbulan-bulan itu, dia datang dalam keadaan terbang. Kan kalau orang zaman dulu sakti-sakti ya, nih riweuh. Zaman dulu tuh orang sakti-sakti ya, bisa terbang dan segala macam, itu adalah hal yang biasa. Terus dia bilang, ini suamiku, masih ingatkah kamu padaku? Nah, si Prabu kaget, kan istriku, maafkan aku, ternyata aku sudah sekian lama ini ya meninggalkan kamu. Ini anak siapa? Dia bilang, ini adalah anak kita, saya tidak bisa merawat anak kita lebih lama lagi, jadi saya minta tolong sama kamu, tolong rawat dia selayaknya anak kamu dan perlakukan dia selayaknya seorang manusia. Gitu. Saya harus pergi ke suatu tempat dan tolong jaga putri kita sebaik-baiknya. Nah, sebelum Prabu Siliwangi banyak bertanya, istrinya sudah hilang. Nah, besoknya si Prabu itu balik ke hutan untuk mencari istrinya, tapi ternyata cuma ada istananya dan nggak ketemu putrinya, si istrinya itu ada di mana. Jadi istrinya benar-benar hilang aja. Nah, singkat cerita, putri itu tumbuh menjadi putri yang cantik. Dia memberi nama Putri Kadita. Karena usia Prabu Siliwangi semakin tua dan dia tidak memiliki istri sekaligus anak laki-laki, dia mulai mikir dong, kalau misalnya nanti dia meninggal, tahtanya diteruskan ke siapa? Karena tahtanya itu kalau misalnya nggak pindah ke istrinya, pindah ke anak laki-laki, sementara kan dia cuma punya anak perempuan, si Putri Kadita ini. Akhirnya dia minta izin sama Putri Kadita, putriku yang cantik, yang paling aku sayangi, ayah kan sudah tua dan ayah tidak punya anak laki-laki, apakah kamu mengizinkan ayah untuk menikah lagi agar ayah mendapatkan keturunan laki-laki? Nah, akhirnya Putri Kadita yang baik hati, dia mengizinkan ayahnya untuk menikah. Akhirnya menikahlah dia dengan yang namanya Dewi Mutiara. Nah, sayangnya si Dewi Mutiara ini punya sifat yang jelek, dia serakah dan dia nggak suka ada Putri Kadita di istana itu. Dia ingin menjadi satu-satunya wanita yang disayang oleh Prabu Siliwangi dan juga ketakutan. Takut kalau misalnya kasih sayang yang besar ke Putri Kadita itu menyebabkan nanti tahtanya berpindah bukan ke dirinya tapi ke Putri Kadita. Akhirnya Dewi Mutiara bilang sama Prabu Siliwangi untuk mengasingkan Putri Kadita. Tapi ya, yang namanya ayah sayang banget sama Putri Kadita, apalagi putri dari istri yang dia cintai banget kan. Dia menolak. Nah, Dewi Mutiara kesel ya, marah dia dan dia nggak habis akal. Dia datang ke seorang dukun dan dia meminta dukun itu untuk menjampi-jampi Putri Kadita sehingga Putri Kadita sakit kusta. Kulitnya jadi borok bau. Dan akhirnya di situ Dewi Mutiara bilang lagi sama Prabu Siliwangi, suaminya, Kakang Prabu, bagaimana kalau kita mengasingkan Putri Kadita? Bagaimana kalau kita mengasingkan Putri Kadita ke tempat yang lebih aman agar dia bisa berobat? Karena kalau misalnya dia terus-terusan di sini, saya khawatir rakyat menjadi takut untuk berdekatan sama kita, takut tertular penyakitnya, kata gitu. Karena semakin hari Putri Kadita semakin bernanah dan berbau busuk. Akhirnya karena raja juga memikirkan kondisi rakyatnya, dia akhirnya luluh. Dia bilanglah sama Putri Kadita, putriku sayang, nggak apa-apa ya kalau misalnya ayah mengasingkan kamu ke sebuah tempat agar kamu di situ nanti ayah tinggalkan kamu bersama tabib lah di sana ya untuk disembuhkan gitu. Jadi Putri Kadita bilang, ayah mengusir saya kayak gitu. Dia sedih banget. Bukan mengusir, tapi kita ingin menjaga kesehatan yang ada di sini agar rakyat itu tidak takut rajanya terkena penyakit. Akhirnya karena Putri Kadita baik dan sayang sama ayahnya, dia mau untuk pergi dari istana. Nah, akhirnya Putri Kadita keluar dari istana dan dia memilih untuk bertapa di sebuah tempat. Di saat itu, ketika Putri Kadita bertapa, dia mendengar suara bisikan yang awalnya terdengar sangat sangat pelan, lama-lama menjadi jelas, ya. Dia dibisiki oleh roh ibunya. Dia bilang kayak gini, Putri Kadita, kamu tidak perlu sedih tentang apa yang terjadi pada tubuh kamu. Sekarang kamu larilah ke tempatku. Kamu lari ke arah selatan dan kamu akan menemukan tebing yang sangat curam di situ. Lalu setelah kamu sampai di sana, kamu panggillah aku. Terus Putri Kadita bangun. Bukan bangun, kayak terbuka matanya. Itu siapa? Aku ibumu. Nah, di situ Putri Kadita agak bingung kan, karena sebelumnya dia tidak pernah bertemu sama ibunya. Tapi kata hati dia, ya udah deh, saya ikutin aja apa yang dia dengar. Akhirnya berhari-hari Putri Kadita berjalan ke arah selatan dan menuju salah satu tebing tinggi di sana. Dan di situ dia bilang, ibu, saya sudah berada di sini. Apa yang harus saya lakukan? Nah, di situ lalu dia mendengar suara ibunya berbisik kembali, sekarang meluncurlah kamu ke dalam laut.
takut. Tadinya Putri Kadita takut kan, karena gimana dia nggak bisa berenang, kemudian dia disuruh masuk ke laut lepas di area selatan Jawa yang ombaknya sangat keras. Tapi ibunya bilang, percayalah padaku, kamu akan sembuh dari penyakit kulitmu ketika kamu meluncur ke dalam laut. Akhirnya Putri Kadita kan udah nggak punya pilihan lagi, ayahnya juga udah ngasingin dia nggak punya siapa-siapa. Akhirnya dia dengan berani masuk ke dalam lautan, dan ternyata ketika dia masuk ke dalam lautan, sempat sesaat dia merasakan kehabisan nafas, tetapi dengan anehnya tiba-tiba dia merasa udara di rongga dada dia menjadi kayak menjadi lega kembali, dan dia melihat di sekujur tubuhnya udah sembuh. Kemudian dia mendengar lagi suara bisikan ibunya, Putri Kadita, mulai sekarang namamu akan berubah menjadi Nyi Roro Kidul. Nah, jadi kalau dari versi Sundanya, Putri Kadita itulah yang diangkat menjadi Nyi Roro Kidul. Jadi dia berbeda entitas dengan Kanjeng Roro Kidul yang notabene itu adalah ibunya. Nah, kalau misalnya ini ada nih ya cerita versi dari Jawanya. Jadi kalau di versi Jawa itu konon katanya ada kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh raja yang bernama Prabu Munding Sari, dan dia memiliki satu anak yang bernama Roro Sawidi. Dan Roro Sawidi ini dianugerahi suatu kelebihan di mana dia bisa mengetahui apa yang terjadi di masa datang. Jadi kayak peramal gitulah. Nah, karena dia tahu apa yang akan terjadi ke depannya, dia nggak mau mati dan dia merasa harus ingin hidup terus. Nah, Prabu Munding Sari itu akhirnya marah dengan keinginan anaknya, dan akhirnya dia mengusir Roro Sawidi keluar dari keraton. Nah, akhirnya Roro Sawidi kemudian berjalan kaki nih dari kerajaan Pajajaran hingga ke pantai Parangtritis yang ada di Jogja tanpa makan dan tanpa minum. Dan suatu ketika Roro Sawidi ini akhirnya diberi anugerah lah ya oleh lelembut di area Gunung Kidul untuk menjadi Ratu Kidul, dan agar keinginan yang dia ingin terus hidup itu tercapai. Jadi dia awalnya manusia, tapi dia akhirnya diangkat menjadi lelembut atau roh halus karena keinginan dia untuk bisa hidup terus-terusan gitu ya. Nah, meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa Sunda ini tetap mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi. Tapi kebanyakan sih percayanya di versi yang pertama aku ceritain. Nah, karena ombak Samudra Hindia yang super duper ganas dan sering memakan korban, kemungkinan memang sudah membangkitkan rasa hormat dan takut dari seluruh orang yang ada di sana terhadap kekuatan alam, khususnya di pantai selatan, yang kemudian dianggap menjadi keadaan spiritual, serta mereka percaya bahwa yang namanya dunia ini tidak hanya diisi oleh orang-orang yang kasat mata seperti kita, tetapi makhluk-makhluk gaib juga, dan terutama yang menghuni lautannya di Laut Selatan ini yang paling terkenal di Indonesia tuh ya. Karena aku percaya juga sih yang namanya jin itu banyak ada di gunung, tapi ya yang paling banyak itu justru ada di lautan. Nah, tapi yang paling sering terdengar itu di Laut Selatan, dan ini dipimpin sama ratu, kalau di kita sebutnya namanya Ratu Kidul gitu ya. Nah, Nyi Roro Kidul ya, ini sekarang ke Nyi Roro Kidul ya. Nyi Roro Kidul juga diyakini oleh masyarakat itu dia bisa sesekali memanggil manusia dan menarik orang yang berpakaian hijau, warna kesukaan mereka berdua, itu untuk menjadi pengikutnya agar masuk ke laut. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari secara psikologis, kenapa sih orang-orang yang tenggelam di Laut Selatan itu adalah orang-orang yang berbaju hijau? Karena secara logika warna hijau itu notabene mirip saru ya dengan warna air laut, sehingga kalau misalnya terjadi apa-apa itu susah untuk ditemukan. Beda kalau misalnya kita pakai baju warna merah, warna pink, warna kuning, pas ada apa-apa menggapai-gapai itu gampang untuk diketahuan, oh itu penting ditolong. Tapi kalau warna hijau saru, orang-orang jadi nggak ketahuan kalau misalnya seseorang yang berpakaian hijau itu membutuhkan bantuan gitu ya. Jadi terserah itu mitos, percaya nggak percaya kalau untuk yang baju hijaunya. Nah, lalu Kanjeng Ratu Kidul ya, kalau misalnya dibandingkan dengan Nyi Roro Kidul itu ada perbedaannya. Kalau Kanjeng Ratu Kidul itu katanya digambarkan sebagai perempuan yang berkulit kuning langsat, sementara Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai wanita yang berkulit kecoklatan. Sementara kalau misalnya ada orang, katanya ada pernah orang yang melihat keduanya bukan berjalan ya, seperti muncul berbarengan di pantai Parangtritis. Nah, sosok Kanjeng, aduh aku langsung merinding. Kanjeng Ratu Kidul itu ya,
dia itu auranya itu dipenuhi warna putihnya putih berlian. Jadi putihnya putih yang bercahaya, berkilauan. Sementara di belakangnya tampak juga sesosok wanita cantik yang kulitnya lebih kecoklatan dan di sekelilingnya auranya berwarna berwarna putih terang seperti kayak dikasih lampu. Yang satu dikasih berlian gitu ya, berkilauan, gugulilkan gitu ya. Kalau yang satu lagi dia terang warna putih susu. Dan ada yang menarik di sini ya. Jadi seperti layaknya kerajaan, pasti kan punya tuh menteri-menteri atau misalnya menteri-menteri lah kalau di negara kita. Nah, jadi Nyi Roro Kidul itu kalau diibaratkan sebuah negeri ya, sebuah negara, dia itu punya jabatan sebagai menteri luar negeri gitu ya. Karena di sini dibilang nih, menteri dalam negerinya di kerajaan Laut Selatan itu namanya Nyi Ria Kidul, dan yang ngurusin urusan rumah tangga itu ada namanya Mbok Emban Kidul. Nah, masalahnya kalau misalnya ada sesuatu yang berhubungan dengan luar negeri itu kalau di bahasa Laut Selatan itu adalah dunia manusianya. Ya, jadi kalau ada apa-apa yang berhubungan antara gaibnya Laut Selatan dengan dunia manusia, ini Nyi Roro Kidul nih yang ngurusin. Makanya Nyi Roro Kidul itu jauh lebih familiar di dunianya kita karena lebih sering menampakkan diri di depan manusia. Nah, jadi masalahnya nggak sembarangan orang bisa bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Kayak kita deh, lebih gampang ketemu sama menteri, lebih gampang ketemu sama anggota DPR, ibaratnya ketimbang ketemu sama presiden. Ya, jadi nggak sembarang orang yang bisa ketemu sama Kanjeng Ratu Kidul. Hanya orang-orang yang terpilih dan hanya orang-orang yang ibaratnya direstui untuk melihat dirinya lah, ya, yang bisa melihat Kanjeng Ratu Kidul. Salah satunya adalah Sultan Jogja atau Susuhunan Surakarta, termasuk para pemimpin-pemimpinnya yang katanya ya dijadikan pasangan spiritualnya gitu ya. Nah, oke, jadi mudah-mudahan udah jelas ya ceritanya perbedaan antara Kanjeng Ratu Kidul sama Nyi Roro Kidul. Gimana ya? Aku pengen tahu dong kalau versi kalian yang sering didengar kayak gimana. Tulisin di kolom komentar ya. Terus tulisin juga pengen diceritain tentang apa lagi. Kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon maaf banget. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.